Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah pembicaraan serius berakhir, Raja Iblis berdiri perlahan. Dengan tenang, ia berjalan menuju meja dan menuangkan 2 gelas anggur merah. Ia mengambil 1 gelas, lalu menyodorkannya pada Lord. Urusan penting sudah selesai dibicarakan. Kau tidak perlu begitu gugup. Anggur ini manis. Kau mau mencobanya? Ujarnya dengan nada lembut namun berwibawa. Lord menatap gelas itu penuh curiga. Ia menegakkan tubuhnya dan berkata ragu. Maaf, tapi aku tidak bisa minum alkohol. Dalam hatinya, pikirannya penuh prasangka. Jangan-jangan Raja Iblis menaruh sesuatu dalam minuman ini. Apakah dia punya niat tersembunyi padaku? Melihat penolakan Lord, Raja Iblis hanya tersenyum tipis. Ia meletakkan gelas itu di meja, lalu mendekat dan menepuk bahunya pelan. Sekarang bukan waktu kerja. Lord, kita bisa berbicara santai seperti teman. Kau tidak perlu takut. Namun Lord menatapnya tajam. Maaf bos, saya sudah menikah. Suami saya tidak akan senang jika saya terlalu dekat dengan pria lain. Raja Iblis meneguk minumannya perlahan, lalu menatap Lord dalam-dalam. Tidak perlu seserius itu. Kita hanya berbincang biasa. Lagi pula, rumor yang beredar di biro keamanan itu terlalu dilebih-lebihkan. Aku memang disebut Raja Iblis yang tak berperasaan. Tapi kenyataannya tak seburuk itu. Mendengar ucapan itu, Lord seketika teringat masa lalu kelamnya. Masa ketika dia beraksi sebagai juli. Siapa yang dulu mencekiku hingga hampir mati? Siapa yang mengurungku selama 3 tahun penuh penderitaan? Bukankah itu Raja Iblis sendiri? Pikirnya dengan perasaan getir. Raja Iblis kembali berbicara, mencoba mencairkan suasana. Ngomong-ngomong, apa kau tahu restoran anak di kota ini? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Wajah Lord semakin masam. Apa dia sudah gila? Memesan kamar suite pasangan, menawarkan anggur, dan sekarang mentraktir makan malam. Jangan-jangan Raja Iblis benar-benar ingin mendekatiku? Dengan langkah tegas, Lord berdiri. Bos, meskipun saya datang meminta bantuan Anda, tapi saya tidak akan menoleransi aturan tak tertulis semacam ini. Jika Anda berani bertindak tak pantas lagi, saya akan melapor ke Kementerian Pertahanan. Raja Iblis hanya bisa menghela napas dalam hati. Dari sikapnya, sepertinya gadis ini menganggapku sebagai atasan mesum. Pikirnya sambil menatap wajah Lord yang penuh amarah namun tetap memesona. Tiba-tiba Dewa kah? Suara ketukan keras terdengar dari luar pintu. Buka pintunya. Lord, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintunya sekarang. Suara Leo menggema keras, penuh emosi. Tak hanya itu, terdengar pula suara seorang lelaki tua. Lord, apakah kau ada di dalam? Itu suara kakak David. Wajah Lord langsung pucat. Begitu pula Raja Iblis yang nyaris kehilangan ketenangan. Brengsek, Leo bahkan membawa kakek ke sini, pikir mereka serempak. Lord buru-buru membuka jendela. Bos, saya tidak ingin orang lain salah paham. Saya akan kabur lewat jendela. Namun sebelum sempat melompat, tangannya dipegang Raja Iblis. Jangan bodoh. Apa kau pikir aku akan membiarkan seorang gadis melakukan hal berbahaya seperti ini? Ucapnya tegas. Tanpa menunggu, Raja Iblis sendirilah yang melompat keluar jendela, melambaikan tangan sebelum menghilang ke kerumunan. Beberapa detik kemudian, pintu kamar didobrak dari luar. Leo masuk dengan langkah penuh emosi. Ia langsung menunjuk Lord dengan wajah menghina. Namun belum sempat bicara, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Lord menatap Leo dengan mata berkilat. Apa yang kau lakukan di sini? Berani sekali masuk ke kamar orang dengan paksa. Ibu Leo langsung memotong dengan nada sarkastik. Seorang pria dan wanita menyewa kamar di hotel. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang mereka lakukan. Lihat, masih ada gelas anggur di atas meja. Kakek David menatap Lord dengan wajah kecewa namun tenang. Lord, jelaskan pada kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Lord menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab lantang, apa yang perlu dijelaskan? Aku hanya menyewa kamar hotel dengan suamiku. Kakek David terdiam sejenak, lalu tersenyum lega. Sudah ku bilang,
Lord tidak mungkin melakukan hal yang mencoreng nama Stefan. Tiba-tiba, suara ketukan lain terdengar. Lord, ini aku. Buka pintunya. Mendengar suara itu, mata Laura berbinar. Tuan Stefan, datang secepat ini. Begitu pintu dibuka, Stefan langsung masuk dengan langkah panjang. Tanpa bicara banyak, ia menghampiri Leo dan menamparnya keras. Sudah kubilang, jangan ganggu istriku lagi. Jika kau berani, aku sendiri yang akan menghabisimu. Lord berlari memeluk suaminya, menahan air mata. Suamiku, mereka menuduh aku menyewa kamar hotel dengan pria lain. Stefan menenangkan istrinya sambil menatap tajam ke arah para penuduh. Aku baru saja menyelesaikan urusan penting. Dan sekarang kalian berani menuduh istriku macam-macam. Tatapannya tajam bagaikan pedang. Kalian semua terlalu banyak waktu luang rupanya. Silakan keluar dari sini sebelum aku benar-benar marah. Ibu Leo yang tersinggung langsung membalas. Stefan, aku ini bibimu. Aku hanya khawatir kau ditipu. Gadis-gadis zaman sekarang sangat licik. Namun sebelum suasana makin panas, kakek David menepuk bahunya. Sudahlah, jangan buat keributan. Ayo pergi. Akhirnya mereka pun pergi dengan hati kesal dan wajah merah padam. Sementara itu, Lord masih memeluk Stefan erat. Di dalam dekapannya, Raja Iblis sejati itu hanya bisa tersenyum samar. Betapa rumitnya cinta dan rahasia yang ia sembunyikan dari wanita yang ia cintai. Oke, lanjut. Setelah suasana mereda, Stefan menatap Lord dengan sorot mata yang tajam namun lembut. Bukankah kau bilang akan berbelanja dengan Shirley? Tanyanya. Lord menatapnya, wajahnya penuh rasa bersalah. Suamiku, aku berbohong padamu. Sebenarnya aku pergi menemui Raja Iblis. Ucapnya lirih. Stefan mengernyit. Raja Iblis? Lord buru-buru menjelaskan, suaranya terburu-buru. Aku bersumpah, aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Kami hampir tak banyak bicara. Tapi ternyata, dia pria mesum. Mendengar istrinya menyebut dirinya sendiri mesum, ekspresi Stefan langsung berubah datar. Ia mencoba menahan tawa sekaligus menenangkan diri. Mesum? Ya, pikirnya dengan getir. Jati begitu pandanganmu padaku. Istriku? Namun ia tetap menahan diri dan bertanya dengan nada tenang. Lalu apa yang dilakukan Raja Iblis padamu? Lord menatap suaminya dengan wajah kesal. Awalnya kami membicarakan urusan penting, tapi dia malah memaksaku minum alkohol. Tidak ada bedanya dengan menggoda wanita. Yang paling aneh, dia bilang ingin jadi temanku, mendengarkan curahan hatiku, dan mentraktirku makan. Stefan menghela nafas panjang, antara pasrah dan geli mendengar dirinya dijelaskan seperti orang lain. Raja Iblis itu rupanya sangat menghargaimu, ucapnya datar. Ngomong-ngomong, apa julukanmu di Departemen Biro Keamanan? Lord sempat berpikir sejenak. Dalam hati ia berkata, reputasiku sebagai Julia di pasar gelap tidaklah baik. Aku bahkan menduduki peringkat kedua dalam daftar pembunuh. Namun ia memilih menutupinya. Sebaiknya kau tidak tahu. Suamiku. Lalu, tiba-tiba Lord menatap suaminya dengan curiga. Aku selalu merasa kau punya hubungan dengan Raja Iblis. Jangan-jangan kalian berhubungan? Lord mendekat dan melingkarkan lengannya ke leher Stefan. Aku tahu kau lelaki tulen. Kau tak mungkin punya hobi aneh seperti itu. Tapi kalaupun memang ada hubungan di antara kalian, pasti dia yang menjeratmu. Stefan ingin menjelaskan jati dirinya yang sebenarnya. Tapi Lord buru-buru menutup mulutnya. Kau tak perlu menjelaskan. Aku tahu kau punya rahasia sendiri. Biarkan kebingungan ini berlalu begitu saja, katanya lembut. Lord lalu menatap kamar suite yang penuh bunga mawar. Suamiku, kamar ini sudah dipesan untuk pasangan. Sayang kalau disia-siakan. Lihatlah, bunga-bunga ini harum sekali. Stefan tersenyum kecil dan melonggarkan dasinya. Sebenarnya, aku juga bisa seperti Raja Iblis, ucapnya menggoda. Lord langsung mundur dengan wajah merah padam. Apa yang ingin kau lakukan? Stefan menindih tubuh istrinya di atas ranjang dan menatapnya dalam-dalam. Menurutmu? Beberapa saat kemudian, suasana berubah lembut. Mereka berdua berendam bersama di bak mandi yang dipenuhi uap hangat. Aku yakin Raja Iblis akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ucap Stefan tenang. Permintaanmu pasti akan terkabul. Setelah itu,
Stefan mengantar Lord kembali ke kampus. Sebelum pergi, ia sempat berkata pada bawahannya, "David, ikut denganku sebentar." David langsung menunduk sopan. "Ya, bos." Stefan menatapnya serius. "Batalkan tawaran hadiah di pasar gelap dan hubungi Tio, aku ingin bertemu dengannya." David terkejut mendengar nama itu. "Bos, apakah Anda sudah memikirkannya baik-baik? Kalau sampai ini berdampak pada Presiden dan Vino." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Stefan memotong dengan dingin. "Seseorang bisa bersembunyi untuk sementara, tapi tidak selamanya. Yang seharusnya datang, pasti akan datang." Ia memejamkan mata, menahan gejolak pikirannya. Sementara itu, di kampus, Lord dan Shirley sedang berjalan ketika tiba-tiba mereka melihat pemandangan yang mencengangkan. Seorang gadis yang tak lain adalah Kaneta terlihat mencium pria paruh baya di taman. Shirley menatap tak percaya. Pria itu sepertinya sudah berusia 50-an. Lord mengerutkan kening. Selera Kaneta ternyata unik juga. Cepat sekali berganti donatur, katanya lirih. Di kantin, Lord tengah makan ketika ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Raja Selingkuh. Pesan dari Joseph. "Kakak ipar, bisakah kau mengantarkan makan siang untuk Kak Stefan? Dia cemburu karena pacarku membawakan makanan untukku. Jadi dia memaksaku makan di kantin. Aku tak tahan lagi." Lord tersenyum masa membaca pesannya. "Baiklah," balasnya. "Kali ini saja aku bantu." Sementara itu, di rumah keluarga Guntoro, pacar Joseph tengah sibuk memasak di dapur. Para pelayan berbisik-bisik melihatnya, tapi wanita itu tak peduli. Usai memasak, ia menata makanan ke dalam kotak dan bergegas menuju kantor grup. Kandara kebetulan bersamaan dengan kedatangan Lore. Melihat Lore, wajahnya langsung berubah dingin. "Lihatlah, seperti jalang saja penampilannya," gumamnya dalam hati. Kalau dia memang Kak Jessica, tak mungkin dia melakukan pekerjaan kasar begini. Salah satu pelayan bertanya, "Ada apa, Nona Jessica?" Jessica menatap Lord dari jauh. "Siapa wanita itu?" "Dia pelayan wanita Tuan Stefan," jawab pelayan itu. Jessica langsung tertegun. "Tuan Stefan Guntoro." Saat itu, telepon dari Joseph masuk. "Kenapa lama sekali? Mau membuatku mati kelaparan?" Jessica segera masuk ke ruang kantor dan menyajikan makanannya. "Maaf, aku terlambat. Hari ini aku buatkan nasi goreng seafood dan bors kesukaanmu." Namun sembari makan, Jessica bertanya ragu. "Joseph, bolehkah aku menemui pelayan wanita yang tadi mengantarkan makanan untuk Tuan Stefan? Aku merasa mengenalnya." Joseph langsung menatapnya tajam. "Pelayan wanita? Kakak ipar tak pernah menyuruh orang lain untuk itu. Kau hanya salah lihat atau masih ingin mencari masa lalu yang memalukan itu?" Ia menggeram dalam hati. Wanita ini jangan-jangan ingin meninggalkanku kalau ingatannya kembali. Di sisi lain, Lore tengah menata makanan untuk suaminya di ruang tunggu. Seorang staf menghampiri. "Tuan Stefan sedang menerima tamu nyonya. Silakan makan dulu saja." Lord tersenyum sopan. "Terima kasih, tapi aku benar-benar tak bisa makan lagi. Aku ke toilet dulu." Namun saat keluar, ia melihat seorang pria baru saja memasuki ruang kerja Stefan. Aura pria itu tajam, penuh wibawa, dengan bekas luka sayatan di dekat matanya. Lord menahan napas. "Itu Tio, konsul tinggi dari Departemen Intelijen Militer dan tangan kanan Raja Iblis." Ia berpikir cemas. Untuk apa dia menemui Tuan Stefan? Apakah untuk kerjasama atau sesuatu yang lebih berbahaya? Di dalam ruangan, Tio menunduk hormat. "Bos, Anda memanggil saya mendesak. Ada perintah?" Stefan berdiri tegap, menatap tajam. "Kau sudah melihat dokumen itu, bukan? Masalah Carrie dan Adini." Suasana menegang. Tatapan Stefan berubah gelap. "Apakah Departemen Intelijen Militer sudah tak berguna setelah aku pergi?" Legio ke-9 Hispana disebut Legio Iblis karena semangat dan kekuatannya. Bukan karena aku. Ia menghantam meja dengan keras hingga ruangan bergema. "Tanpa aku, kalian tak bisa bekerja seperti manusia." Tio menunduk gemetar, tak berani menjawab. Stefan menunduk mendekat, menatap matanya tajam penuh amarah. "Tio, keluarga korban, datang kepadaku menanyakan kenapa
Orang tua mereka yang berjasa justru dibunuh tanpa alasan. Dalam situasi seperti ini, seharusnya Legio ke-9 Hispana beraksi atau tidak? Apa kau tidak tahu? Oke, lanjut. Tio yang tertekan oleh aura kepemimpinan Stefan menunduk dalam dan berkata dengan hormat, "Tenang saja Tuan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan memberikan penjelasan kepada para pahlawan dan keluarga mereka yang setia pada negara." Tanpa menunggu perintah lagi, Tio segera pergi, melaksanakan tugasnya dengan langkah tegas. Stefan menatap kepergiannya dengan tatapan berat, seolah menanggung beban yang tak seorang pun fahami. Beberapa menit kemudian, Stefan kembali ke ruangannya. Di sana, Lore sudah menunggunya sambil tersenyum lembut. "Suamiku, aku datang mengantarkan makan siang untukmu," katanya. Stefan hanya mengangguk dan duduk. Mereka makan bersama. Namun Lore tak henti-hentinya menatap wajah suaminya. Merasa diperhatikan, Stefan akhirnya bertanya, "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Lore tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan ketajaman. "Aku sedang menunggu penjelasan darimu." Tio adalah komandan Departemen Intelijen Militer, orang yang selalu sibuk siang malam. Lalu kenapa dia datang ke sini hanya untuk menemuimu? Stefan terdiam sejenak. Tatapannya berubah tenang namun serius. "Karena kau sudah melihatnya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu," katanya akhirnya. "Dia berjanji akan membuat para penjahat yang membunuh orang tuamu lenyap dari dunia ini." Lore masih tersenyum, tapi nada suaranya tetap tajam. "Apakah kalian berdua akrab?" Stefan menarik napas panjang, menjawab lesu. "Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Aku memang punya teman di Departemen Intelijen Militer." Lore menatap tajam. Sungguh, tanpa berkata banyak lagi, Stefan menyerahkan sebuah dokumen. "Lihatlah ini." Lore menerima dan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat surat resmi dengan cap merah menyala. Surat perlindungan untuk para peneliti ilmiah kerajaan. Dengan tanda tangan Tio Rada dan perintah langsung dari Legio ke-9 Hispana untuk memberantas tentara bayaran gigi ular, kelompok kriminal internasional yang selama ini buron. Lore terkejut. "Jeti, Raja Iblis yang memerintahkan Tio untuk menyerahkan ini padamu. Jika begitu, ternyata dia masih memiliki hati nurani juga." Stefan hanya terdiam, menatap Lore dalam diam. Ia tahu, kata-kata istrinya barusan ditujukan untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, tibalah hari penyembahan leluhur keluarga Guntoro. Stefan dan Lore datang ke kediaman keluarga besar itu, disambut oleh kakak David dengan wajah penuh senyum. "Lore, akhirnya kau datang juga," sambutnya hangat. Di ruang tamu, kakak David memperkenalkan Lore kepada seluruh keluarga. "Ini adalah Lore, istri baru Stefan." Seorang gadis muda maju dan tersenyum manis. "Halo kakak ipar, aku Karina Guntoro, adik Leo. Senang berkenalan denganmu." Lore membalas sopan. "Senang bertemu denganmu juga Karina." Namun senyum Karina perlahan berubah menjadi tatapan menghina. "Jati, kau ini nona dari keluarga Farmasi Harapan, yang katanya dulu diculik oleh pedagang manusia waktu kecil. Hidup di desa dan bahkan putus sekolah sebelum lulus SMP." Ucapan itu membuat suasana mendadak tegang. Tatapan Lore berubah dingin. "Dari mana kau mendengar gosip seperti itu?" "Kedua orang tuaku adalah profesor kedokteran terkenal. Sejak kecil aku tumbuh di lingkungan sains dan teknologi." Ibu Joseph yang duduk di samping menegur dengan tegas. "Karina, keburukan keluarga tidak pantas disebarkan. Kau seharusnya membantu kakak iparmu menutupi, bukan mempermalukannya." Karina memasang wajah bersalah, tapi nadanya tetap sarkastik. "Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang lain. Bibi, aku tidak bermaksud jahat." Saat itu, Stefan yang sedari tadi diam mendekat dengan langkah berat. Tatapannya gelap dan penuh amarah. "Apakah kau sudah selesai bicara?" Karina tersenyum kecut. "Kak Stefan, kau tidak akan memukulku kan? Aku hanya bicara jujur." Tanpa menjawab, Stefan memegang bahu Karina dan melemparkannya ke lantai. "Aku tidak memukul wanita," katanya dingin. "Tapi aku bisa membuat mereka tahu batas." Ia lalu menggenggam tangan Lore di depan semua orang. "Dengarkan baik-baik, dia adalah istriku. Aku ingin kalian semua menghormatinya. Jika ada yang berani mengganggunya,
Jangan salahkan aku bila aku tak bisa menahan diri. Lord tertegun, menatap suaminya yang berdiri gagah membelanya. Dalam hati ia berbisik lembut, suamiku yang membelaku. Tampan sekali. Setelah suasana tenang, Ibu Joseph mendekati Lord sambil membawa sebuah kotak berhiaskan pita. Terima kasih sudah membantu Joseph selama ini. Ini sedikit hadiah dariku. Lord menerimanya dengan senyum tulus. Terima kasih Bibi. Ibu Joseph tersenyum lembut. Entah kau menyukainya atau tidak. Mohon maklum, persiapannya agak terburu-buru. Di ruangan lain, dari balik jendela, pacar Joseph memperhatikan mereka dengan mata sendu. Aku iri. Batinnya lirih. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Sedangkan aku, bahkan belum memiliki status apapun. Setengah bulan kemudian, Lord membaca laporan dari jaringan bawah tanah. Lebih dari 500 tentara bayaran. Gigi ular tawas dalam operasi militer besar. Markas mereka dihancurkan oleh Legio ke-9 Hispana. Komentar para pembaca berita membanjiri layar. Legio ke-9 Hispana biasanya diam, tapi kali ini, hasilnya luar biasa. Setelah 2 tahun tanpa kabar, mereka kembali dengan kekuatan penuh. Raja Iblis pasti sudah kembali. Lo tersenyum puas. Setengah dari dendam orang tuaku akhirnya terbalaskan. Tindakan ini benar-benar tegas. Pantas saja dia disebut Raja Iblis. Batinnya lega. Tak lama, ia menghampiri Stefan sambil membawa 2 botol anggur mahal. Suamiku, aku tak tahu apa yang disukai Raja Iblis. Tolong berikan 2 botol anggur terkenal ini padanya. Sebagai ucapan terima kasih. Karena dia telah membalaskan dendam orang tuaku. Oke lanjut.